بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Niaga TV, para jemaah hadirin dan hadirat, dan juga ikhwan yang berkontribusi atas terselenggarakannya kajian kitab Al-Kabair ini. InsyaAllah kita akan memulai kajian kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi rahimahullah secara bulanan dan rutin insyaallah, dimulai dari awal, dan kita akan membahas muqaddimah dari Al-Imam Az-Zahabi. Kemudian kita temakan kajian ini dengan tema dosa besar dan dosa kecil, agar kita mengetahui dan bisa membedakan perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil tanpa meremehkan dosa kecil. Namun kita akan bacakan muqaddimah dari Imam Az-Zahabi rahimahullah. Jadi kajian pertama ini hanyalah membahas muqaddimah, dan insyaallah akan saya tambahkan dengan pembahasan mengenai dosa kecil, agar kita semakin faham akan masalah dosa dalam Islam. Setelah Al-Hafiz Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Uthman Az-Zahabi rahimahullah memuji Allah dan berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau berkhutbah hajah, kemudian dia mengatakan amma ba'd, yang maknanya ini, yang makna dari perkataan beliau, karena kita pakai terjemahan saja, ini adalah sebuah kitab yang bermanfaat untuk mengetahui dosa-dosa besar, baik secara global maupun terperinci. Jadi kitab ini dari awal sampai akhirnya menyebutkan dosa-dosa besar, dan jumlah yang beliau sebutkan ada 76. Diawali dari syirik, karena memang itu syirik adalah dosa besar yang paling besar, kemudian membunuh, dan pada akhirannya masalah tajassus dan nasrul aib, yaitu memata-matai kaum muslimin dan menyebarkan aib kaum muslimin. Itu 76 dosa besar yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, dan masing-masing dari poin dosa besar itu memiliki cabang permasalahan tersendiri. Makanya kemungkinan ke depannya kita akan bahas satu pertemuan satu dosa besar yang kita bahas, insyaallah kita kupas, kita explore lebih dalam, dan hukum-hukum yang akan kita fahami darinya insyaallah bermanfaat untuk kehidupan kita. Semoga Allah menganugerahi kita kekuatan untuk menjauhinya dengan rahmatnya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi kabair, maka judul kitab ini adalah Al-Kabair. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar,
Di antara dosa-dosa yang mana kalian dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan kalian, yaitu dosa-dosa kecil. Jadi ada yang namanya kabair, ada yang namanya saghair. Kabair itu dosa-dosa besar, jamaah dari kabirah. Saghair dosa-dosa kecil, jamaah dari saghirah. Biasanya ditakbirkan dan diungkapkan dalam Al-Quran, saghir atau saghair itu disebut sayyiat. Ya, kadang disebutkan sebagai sayyiat, yaitu kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kecil. Siapa yang menjauhi dosa besar, maka dosa kecilnya akan dihapus, dan kami akan memasukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan ayat ini Allah telah menjamin bagi orang yang menjauhi dosa-dosa besar bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam surga, dan juga akan dihapuskan dosa-dosa kecil dengan dia berusaha menjauhi dosa-dosa besar ini. Maka memang intinya banyaklah orang mestinya fokus di menghindari dosa-dosa besar, karena dosa-dosa kecil itu bisa terhapuskan dengan istighfar saja, atau bisa terhapuskan dengan solat, dengan amalan soleh. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka turutkanlah setelah melakukan dosa-dosa kecil dengan kebaikan, maka kebaikan tersebut akan menghapuskan dosa-dosa kecil tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Asy-Syura ayat ke-37, "Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun." Dan juga bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah maka mereka segera minta maaf, segera memberi maaf. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dengan ayat yang serupa dengan ayat Asy-Syura tadi di surat An-Najm ayat ke-32, "Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa al-lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah." Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, yaitu kaba'irul itsm, dosa-dosa besar, wal fawahish, perbuatan-perbuatan keji, illal lamam, kecuali lamam. Lamam ini dosa-dosa kecil, kesalahan-kesalahan kecil. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Rabbmu itu maha luas ampunannya. Kendatipun misal seorang insan melakukan dosa besar, dan dia melakukan semua dari dosa besar yang ada di kitab ini, 76 dosa besar, dari syirik, membunuh pernah, sihir pernah, kemudian dulunya enggak sholat, enggak pernah bayar zakat, durhaka sama orang tua, makan riba, makan harta anak yatim. Ini udah parah sekali, Pak. Ya, dan ibu-ibu sekalian, parahnya luar biasa. Ditambah lagi nanti kemudian berkhianat, zalim, mencuri, ngerampok, sumpah dusta, bohong, bunuh diri bahkan. Nah, ini yang bunuh diri. Ya, ini yang repot. Taubat belum sempat, bunuh diri duluan. Nah, ini yang repot ini, Pak. Ya kan? Maka kalau bunuh diri, taubat belum sempat, masya Allah, na'udzubillah. Tapi taib, yang bunuh diri nggak sampai bunuh diri, tapi dia melakukan banyak dosa besar, segunung selangit bahkan dosanya. Kalau dia bertaubat dan kembali kepada Allah selama masih di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengampuni dia jika taubatnya benar. Karena Allah Ta'ala mengatakan, "Inna rabbaka wasi'ul maghfirah." Sesungguhnya Rabbmu maha luas ampunannya. Ya gitu. Dan Rasulullah SAW bersabda, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna ma lam tabshu atau malam tughshal kabair." Salat-salat 5 waktu, kemudian juga Jumat ke Jumat berikutnya, puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya, adalah pelebur dosa-dosa yang ada di antara semua itu. Jadi salat fardhu 5 waktu ini bisa menghapuskan dosa-dosa.
Kemudian antar Jumat juga begitu. Kemudian antar puasa juga begitu. Itu semua meleburkan dosa yang ada di antara momentum-momentum tersebut. Tapi bisa menghapus dosa-dosa kecil selama dosa-dosa besarnya juga atau tidak dilakukan. Maka dosa-dosa besar ini bisa menghambat terhapusnya dosa kecil. Khawatirnya begitu. Walaupun memang kita berharap ampunan Allah Ta'ala yang begitu luas, tetapi dosa-dosa besar ini bisa menghambat penghapusan terhadap dosa-dosa kecil. Itu semua mendorong, kata Imam Az-Zahabi, itu semua mendorong kami untuk meneliti dosa-dosa besar agar kaum muslimin dapat menghindarinya. Akan tetapi kami mendapatkan para ulama berbeda pandangan dalam masalah ini. Sebagian pendapat mengatakan dosa-dosa besar itu hanya 7. Ada di antara ulama mengatakan dosa besar cuma ada 7. Mereka ini berhujah dengan, para ulama berikut berhujah dengan sabda Nabi SAW, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 hal yang menghancurkan. Maka sebagian ulama membatasi bahwasanya dosa besar hanya terbatas pada 7 semata. Kemudian disebutkan oleh Rasulullah SAW asyirku billah, syirik kepada Allah. Kemudian as-sihir, sihir. Kemudian qatlun nafsi allati harramallahu illa bilhaq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk membunuhnya kecuali dengan alasan yang hak. Ya, membunuh orang dengan sengaja. Ya, jadi itu termasuk dosa besar. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Biasanya memakan harta anak yatim itu orang yang mengelola hartanya anak yatim. Dia yang mengasuh anak yatim. Karena anak yatim punya harta dari warisannya. Kemudian dipegang oleh orang yang mengasuhnya. Nah, kalau ternyata dipegang terus dimakan semua hartanya itu tanpa hak, maka masuk kepada aklu malil yatim, yaitu memakan harta anak yatim. Ya. Sebenarnya termasuk memakan harta-harta seperti ini, jemaah sekalian. Ini hal yang berbahaya dan tidak sedikit dari orang di zaman sekarang terjerumus dalam bab ini, dalam masalah ini, memakan harta-harta yang bukan haknya. Seperti sebagian dari pihak, mereka berebutan untuk mengasuh anak yatim karena anak yatim ini banyak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Berebutan karena kaya anak yatim ini. Tapi giliran anak yatimnya miskin, nggak ada yang mau. Nah, ini berarti ada sesuatu di balik itu. Atau sebagian dari pihak berebutan menjadi nazir. Nazir itu orang yang mengelola harta wakaf, tanah wakaf, ya, dan seterusnya. Berebutan. Saya sampai pernah mendengar ada dekat-dekat rumah, ada sebuah semacam radio gitu ya, yang diwakafkan tanah dan gedungnya, dan radionya ini sudah bubaran, maksudnya sudah tidak operasi lagi, nggak ada, udah selesai dah, karena mungkin sudah tidak ada lagi yang bekerja di situ. Tapi ini kan sudah diwakafkan. Tibanya beberapa orang berebut menjadi nazir, berebut menjadi pengelola, yaitu memegang harta tersebut. Jemaah sekalian, banyak orang sekarang memang berebutan untuk memegang amanah, tidak melihat bagaimana hari akhirnya, tapi melihat bagaimana dunianya saja. Ya, maka ini aklu malil yatim dan semisal ini berbahaya. Sampai-sampai kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira
barang siapa yang memakan harta anak yatim secara zalim, ya sesungguhnya orang seperti ini sedang memakan api neraka untuk perutnya dan mereka akan masuk neraka, gitu. Kemudian wa aklu riba, makan harta riba, ya, dengan beragam modelnya dan cabangnya. Wa tawalli yaumaz zahf, dan melarikan diri pada saat peperangan. Sudah ada musuh, udah ditunjuk penguasa, dia menjadi pasukannya, kemudian melarikan diri. Selama melarikan diri ini bukan strategi, melarikan diri karena takut mati. Nah, ini termasuk dosa besar. Wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh berbuat zina, menuduh wanita-wanita yang baik yang terpelihara oleh Allah dan beriman, menuduh mereka berbuat zina. Ini 7 hal, ya. Tapi dalam ini masalahnya sini, sebagian ulama mengatakan 7 saja ini dosa besar, sisanya bukan dosa besar. Dan hal ini tentu tidak bisa kita terima, ya. Dalam riwayat lain dari Ibnu Abbas berkata, hiya ila sab'ina aqrabu minha ila sab'. Dosa-dosa besar itu, kata Ibnu Abbas, lebih dekat kepada angka 70 dibandingkan 7 saja, kata Ibnu Abbas, ya. Dan itu yang lebih sahih, bukan 7 sebatasnya. Rasulullah menyebutkan memang 7 di hadis ini, tapi 7 ini bukan pembatasan, ya. 7 ini diantara dosa-dosa besar. Rasulullah menyebutkan 7, tapi bukan pembatasan hanya 7. Kata Imam Adhabi, dan demi Allah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma benar perkataannya. Hadis di atas tidak ada indikasi di dalamnya bahwa dosa-dosa besar hanya terdapat atau terbatas jumlah 7 saja. Dan pendapat yang paling kuat dan diperkuat oleh dalil adalah bahwasanya barang siapa yang melakukan sesuatu dari dosa-dosa besar ini yang di dalamnya mengharuskan ditegakkannya hukuman had di dunia. Nah, di sini di antara bukti atau di antara definisi dosa besar, ya, dosa yang mengharuskan ditegakkan hukuman had di dunia. Ada hukuman had, yaitu hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, seperti membunuh, mungkin qisas atau diat, ya. Berzina, kalau misalnya sudah menikah maka dia dirajam, kalau belum menikah maka dia dicambuk 100 kali. Mencuri, ya, dengan kadar tertentu dia dipotong tangannya. Itu satu. Atau dosa besar B, dosa yang terdapat ancaman di akhirat berupa azab atau kemurkaan atau peringatan keras, atau pelakunya mendapatkan ancaman laknat melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Ini pasti dosa besar, ya. Contoh, seseorang menyuap atau disuap dan dia ridha dengan suapan itu. Disebutkan dalam hadis, la'anallahu ar-rashi wal murtashi, Allah Ta'ala melaknat orang yang menyuap dan yang disuap. Ini termasuk dosa besar. Karena apa? Karena ada ancaman laknat melalui lisan Nabi SAW. Termasuk perempuan yang prokem atau menyerupai laki-laki, sengaja menyerupai laki-laki, ini juga kena laknat oleh Rasulullah SAW. Termasuk dosa besar. Insya Allah kapan-kapan kita bahas pada waktunya, insya Allah. Kemudian harus diakui jemaah sekalian bahwa sebagian dosa-dosa besar memang lebih besar daripada sebagian lainnya. Tidakkah kita perhatikan bahwasanya Nabi SAW menggolongkan syirik kepada Allah termasuk di antara dosa-dosa besar. Padahal siapa yang melakukannya
maka dia kekal di dalam neraka dan tidak akan diampuni selama-lamanya. Dan ada juga dosa-dosa lainnya yang di bawah syirik, menunjukkan bahwasanya dosa syirik itu berbeda dengan dosa-dosa besar lainnya. Dosa syirik ya beda kadarnya dengan dosa tatoan misalnya. Seorang nato dirinya, ditato, ya, ditato kulitnya. Itu ya dosa besar, kena laknat juga. Tetapi kadar besarnya dosa tersebut beda walaupun sama-sama tergolong dosa besar. Ya. Jadi dosa besar itu bertingkat-tingkat jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik. Kalau misalnya orang itu sudah mati, dia berlaku syirik besar dan tidak taubat kembali ke Islam, maka tidak Allah ampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni segala dosa yang selain dari syirik tersebut. Berarti ini menunjukkan dosa syirik ini berbeda daripada dosa lainnya. Ya, dosa syirik ini berbeda daripada dosa lainnya. Menunjukkan apa? Dosa besar itu pun bertingkat-tingkat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannah." Barang siapa yang mempersekutukan itu berbuat syirik kepada Allah Ta'ala, maka pasti Allah Ta'ala mengharamkan surga atasnya. Ini syirik besar. Syirik besar. Juga kita harus mensinkronkan antara dalil-dalil jemaah sekalian. Nabi SAW bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Maukah kalian aku tunjukkan dosa yang paling besar? Ya, dosa besar yang paling besar, akbaril kabair. Paling besarnya dosa besar. Sampai 3 kali terus Rasulullah SAW bicara seperti itu. Maka para sahabat berkata, "Bala ya Rasulullah." Iya ya Rasulullah. Maka berkata Nabi SAW, "Al-isyraku billah," mempersekutukan Allah, "wa uququl walidain," durhaka kepada kedua orang tua, "wa kana muttaki'an fajalasa faqala," kemudian beliau bersandar lalu beliau duduk dan bersabda, "Ala wa qauluz zur," ketahuilah memberi kesaksian palsu, perkataan palsu, famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Terus saja Rasulullah berkata seperti itu, berdusta ya, yaitu memberi kesaksian palsu. Terus Rasulullah ngomong gitu sampai kita bilang, duh semoga Rasulullah SAW diam. Ini menunjukkan dosa besar itu beragam dan berderajat. Rasulullah menyebutkan di sini akbaril kabair, sebesar-besarnya dosa besar. Berarti ada dosa besar yang paling besar dan ada yang tidak sebesar itu, tapi tetap dosa besar. Berarti dosa-dosa besar berderajat. Di sini Nabi SAW menjelaskan bahwa memberikan kesaksian dusta adalah di antara dosa besar yang paling besar. Dan ini tidak disebutkan di antara 7 dosa yang membinasakan tersebut, yaitu yang tadi di hadis pertama kita sebutkan, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang menghancurkan orang pelakunya. Tidak disebut di situ berdusta, tapi di hadis lain ini disebutkan berdusta. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya dosa besar tidak terbatas pada 7 hal tersebut. Jadi kita tadi tahu definisi untuk dosa besar itu apa-apa dosa yang di sana ada ancaman hukuman had di dunia, hukuman had di dunia seperti mencuri, berzina, membunuh dan seterusnya, atau ada ancaman hukuman di akhirat dari dosa tersebut. Ya. Seperti memakan harta anak yatim, ada ancaman hukuman di akhirat. Kemudian minum atau makan dengan piring dan gelas terbuat dari emas atau perak, itu juga termasuk dosa besar karena ada ancaman di akhirat dalam hadis Nabi SAW. Juga hal-hal yang memang di situ Rasulullah menyebutkan laknat untuk pelakunya, maka itu juga termasuk dosa besar. Ya. Maka kita sudah tahu sekarang ciri-ciri dosa besar tadi, ya.
Hal-hal yang disebutkan barusan adalah ciri-ciri dosa besar, ya. Termasuk jika ada peringatan yang keras dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan tersebut, maka itu termasuk dosa besar. Yang sekarang yang jarang dibahas jemaah sekalian adalah masalah dosa kecil. Ya boleh kita bahas. Karena memang disebutkan dalam Al-Quran al-lamam, yaitu dosa-dosa kecil. Maka kita juga perlu mengetahui dosa kecil agar kita jangan mengkategorikan dosa kecil sebagai dosa besar. Tapi memang anggaplah saja seolah-olah semua dosa itu besar, Pak. Supaya kita tidak meremehkan yang namanya dosa. Karena ketika seseorang berdosa, dia itu sedang berbuat salah kepada Allah yang maha besar. Dosa boleh kecil, tapi Allah Ta'ala itu maha besar, ya. Baik. Dosa kecil, bahasa Arabnya kan kita tahu saghirah, dan jamaknya saghair, atau disebut juga dengan bahasa lain dalam Al-Quran lamam. Ada beberapa definisi dari para ulama dan dari kalangan salaf terutama mengenai apa sih dosa kecil itu, gitu. Maka di sini kita akan menyebutkan minimal 3 atau lebih, ya. Bagaimana definisi dosa kecil itu? Apa sih dosa kecil itu? Ini para ulama mendeskripsikannya, tetapi dari beragam definisi kita hanya akan mengamini satu definisi saja, yang itu definisi yang terbaik insyaallah. Adapun definisi-definisi lainnya itu pelengkap saja dan masih belum begitu sempurna. Definisi pertama, dan ini yang akan kita ambil sebagai patokan dosa kecil, Pak dan umat sekalian. Definisi pertama, dosa kecil adalah dosa atau kesalahan yang tidak mewajibkan adanya hukuman had di dunia atau ancaman di akhirat. Itu dosa kecil adalah dosa yang apa? Tidak melazimkan adanya apa? Hukuman had di dunia, ya, atau ancaman di akhirat. Gitu. Ini adalah perkataan Ibnu Abbas, Abu Ubaid, Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi dosa kecil adalah dosa yang tidak melazimkan adanya hukuman had di dunia ataupun ancaman di akhirat. Ya. Ini pendapat sebagian ulama. Ya. Jadi semua dosa yang tidak ada ancaman neraka, ya, atau kemarahan, kemurkaan dari Allah, atau tidak disebutkan laknat atasnya, atau tidak disebutkan ancaman azab, maka itu masuk dosa kecil. Masuk ke dosa kecil. Definisi ini definisi yang terbaik di antara definisi yang akan kita sebutkan lagi. Ya. Gitu. Lawannya berarti dosa besar. Ya, lawannya dilawan aja. Maksudnya di sini dosa kecil tadi apa? Yang tidak melazimkan adanya hukuman di dunia dan ancaman azab di akhirat. Maka kalau dosa besar, ya lawannya. Dosa besar adalah dosa-dosa yang ada ancaman hukuman had di dunia atau ancaman azab di akhirat, gitu. Atau mendapatkan laknat bagi pelakunya, atau kemurkaan, atau celaan yang keras atasnya, begitu. Ya. Adapun dosa kecil tidak sampai seperti itu. Nanti akan kita sebutkan contoh-contohnya insyaallah. Kemudian ada juga perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Ini yang kedua, perkataan Sufyan Ats-Tsauri, dan diharap kalau misalnya ikhwan atau akhwat punya pertanyaan lebih cepat lebih baik untuk dikumpulkan, ya, biar nanti tidak tiba-tiba, ya. Kata Sufyan Ats-Tsauri, as-saghair ma kana bainaka wa bainallah. Dosa-dosa kecil adalah apa-apa yang antara dirimu dengan Allah saja. Itu dosa kecil. Tetapi definisi ini dengan kebaikan dan kemuliaan Sufyan Ats-Tsauri, definisi ini
tidak tepat. Karena definisinya gimana? Apa-apa dosa yang antara dirimu dengan Allah saja gitu loh, tanpa diketahui manusia lain. Cuman definisi ini tidak tepat untuk dijadikan sebagai shaghair, karena kadang-kadang syirik itu antara dirimu dengan Allah saja. Orang lain belum tentu tahu, tapi syirik gitu loh. Padahal syirik dosa terbesar, sebesar-besar dosa terbesar. Maka ini Allah alam, definisi ini tidak bisa dijadikan sebagai sandaran barometer dosa kecil. Orang meninggalkan puasa misalnya, enggak puasa di bulan Ramadan sengaja kalau dia tidak beruzur, dosa besar sekali itu. Dan itu kan dosa antara dia dengan Allah ya. Nah, tetap ini tergolong dosa besar, bukan dosa kecil. Bahkan meninggalkan salat antara diri dengan Allah, dosa besar. Begitu. Baik. Kemudian ada juga pendapat Al-Imam Al-Mawardi. Al-Imam Al-Mawardi berkata, as-saghairu ma qalla fiha al-ithm. Dosa kecil adalah dosa yang kesalahan yang dosanya itu sedikit itu. Kesalahan yang dosanya sedikit. Sebenarnya ini ada benarnya juga. Cuman ini tidak bisa dijadikan sebagai barometer. Coba seperti apa dosa kesalahan yang dosanya sedikit? Ya. Begitu. Susah kalau misalnya dosa kecil itu apa? Dosa kecil adalah yang dosa kecil adalah kesalahan yang dosanya kecil. Ya udah gitu ya. Ya terus apa artinya dari definisi kalau seperti itu? Wallahu a'lam. Maka ini belum juga tepat. Kemudian ada ulama Maliki yaitu Al-Qarrafi. Al-Qarrafi berkata, as-saghiratu ma qallat mafsadatuha. Dosa kecil adalah apa yang kerusakannya itu sedikit. Dosa kecil adalah apa yang kerusakannya sedikit. Ya, bagaimana di sini? Kerusakannya sedikit. Kadang-kadang dosa besar juga belum tentu ada kerusakan besar. Kerusakannya mungkin sedikit. Riba aja kadang-kadang kerusakannya sedikit mungkin. Kadang-kadang. Tapi dosa besar. Ya. Bagaimana di sini kita membarometerkan kerusakan yang sedikit atau besar itu? Kadang-kadang dosa kecil bisa aja berakibat kerusakan yang besar. Ala kulli hal di sini ikhwah sekalian, masih ada beberapa definisi lainnya, tetapi kita kembali saja ke definisi pertama, yaitu dosa kecil adalah dosa yang tidak melazimkan adanya hukuman di dunia atau ancaman hukuman di akhirat, dan tidak ada laknat atasnya. Begitu. Wallahu taala alam. Maka di sini insyaallah akan Anda sebutkan ya ikhwah sekalian macam-macam dosa kecil ya, yang perlu diingat tapi tidak boleh diremehkan ya. Ada beberapa dosa kecil nih. Kita mulai dari bab taharah ya. Kita mulai dari tertiban fikih dari bab taharah coba. Di antaranya menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, ya, menghadap kiblat atau membelakangi kiblat selagi kencing atau BAB di tempat terbuka. Apa di tempat terbuka maksudnya di tempat terbuka itu nggak mesti ramai ya, di padang pasir ya, misalnya di dekat sawah misalnya, bukan di dalam ruangan, bukan, tapi membelakangi atau menghadap kiblat. Ini termasuk dosa kecil. Dosa ini dosa karena ada larangannya. Rasulullah SAW menyuruh ya, atau melarang istidbar dan istiqbal kiblah ketika kencing atau BAB ya. Tapi itu larangannya menurut pendapat yang lebih kuat, dan itu pandangan Ibnu Umar. Larangan ini hanya berlaku pada kondisi
tanpa penghalang atau buka di dalam ruangan. Kalau kita kan biasa melakukan di dalam ruangan ya, maka gak ada masalah itu. Tapi yang di luar ya, maka atau di tempat yang lapang, tempat terbuka, maka itu nggak boleh berhadapan atau membelakangi arah kiblat. Tidak boleh. Tapi kalau dia melakukannya, maka dia berdosa. Tapi dosanya dosa kecil. Ya, dosanya dosa kecil. Contoh lain termasuk dosa kecil yang di masalah taharah, kebersihan, memakai baju yang ada najisnya. Itu termasuk dosa kecil. Memakai baju yang ada najisnya. Kita diperintahkan untuk bersuci dari najis, tapi ini malah tidak mengenyahkan najis. Ini termasuk dosa kecil. Tapi dia nggak boleh kemudian bajunya ada najis dia pakai, itu dosa kecil, nggak boleh itu. Karena dia harus menghindarkan diri dari najis itu. Ya. Kalau dia sholatnya tidak sah karena masih ada najis di tubuhnya atau di pakaiannya. Ya. Baik. Kemudian ada juga di masalah sholat, berkaitan dengan sholat, ada dosa kecil, yaitu jual beli ketika terdengar seruan azan Jumatan maksudnya. Azan Jumat yang dimaksud adalah azan yang ketika khotib sudah naik mimbar, masih ada yang jualan tuh, dosa dia. Ya, karena perintah Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kalau sudah dipanggil di Jumatan, maka tinggalkanlah bai', yaitu jual beli. Enggak boleh jual beli saat itu. Siapa yang melakukannya, dia berdosa, tapi dosa yaitu dosa kecil. Ya. Kadang-kadang lagi sholat itu kita kadang-kadang main-main, tapi tidak sampai membatalkan sholat. Seperti kebanyakan ngupil apalah ya, kayak anak kecil, atau hal-hal lain, nengok-nengok, tapi nggak sampai membatalkan sholat. Ini bisa jadi dosa kecil, iltifat, yaitu nengok-nengok di sholat, dalam sholat. Ini bisa terjadi dosa kecil yang insyaallah akan cepat terhapus karena dia lagi sholat, kemudian dia nanti juga istighfar pada setelah sholat. Ya, kadang dosa-dosa kecil itu tanpa sadar kita melakukannya. Termasuk dosa kecil jualan atau membeli akad, ya, transaksi di dalam masjid. Ini bagi yang mengharamkannya. Sebagian fuqaha memakruhkannya. Memang ada larangannya dari Nabi SAW, tapi larangan ini para ulama beda pendapat mengenai hukumnya, apakah makruh atau haram. Kalau makruh berarti nggak ada dosa, tapi kalau haram berdosa berarti. Tapi dosanya dosa kecil. Ya, jual beli di masjid. Maka kalau misalnya antum order di marketplace, tapi di dalam masjid, misalnya antum pakai pendapat yang mengharamkan, maka dosa antum. Tapi dosanya dosa kecil, tidak sampai dosa besar. Cuma ya tetap jangan diremehkan. Termasuk dosa kecil berkaitan dengan sholat. Seorang imam mengimami sholat dan kaumnya, yaitu makmumnya, itu benci sama dia. Ini dosa bagi imam itu, dosa bagi imam itu. Jadi imam itu harus ngerti. Kadang-kadang sebagian imam kadang merasa berjasa, merasa puakaf, atau merasa berusia, paling sepuh, menjadi imam, padahal itu orang-orang enggak suka dengan bacaannya dan benci sekali. Mereka merasa apa ya, sebel gitu dengarnya. Padahal di belakang-belakangnya banyak orang-orang yang bagus bacaannya. Maka ini berdosalah imam tersebut, tapi tidak sampai dosa besar.
Termasuk dosa kecil juga ngobrol ketika lagi khutbah Jumat. Maksudnya yang ngobrol hadirinnya antar mereka, baik ngobrolnya antar hadirin atau ngobrolnya lewat telepon atau via WhatsApp, SMS WhatsApp ya. Sementara khatib lagi naik mimbar, lagi berceramah di mimbar. Maka ini tidak beradab, ya, tidak punya adab yang seperti ini. Selain tidak punya adab, dia berdosa, tapi dosa kecil, tidak sampai dosa besar. Kemudian di masalah lainnya, pas lagi puasa misalnya, ya pas lagi puasa, seorang suami mencium dan menyentuh istrinya dalam dengan syahwat, tapi mereka tidak bisa memastikan keamanannya gitu. Jadi kalau ditanya apa hukum mencium istri ketika puasa, ya di sini relatif. Mencium istri ketika puasa ada beberapa hal. Kalau dia merasa aman dari syahwat yang bergejolak, maka nggak masalah. Tapi kalau dia nggak merasa aman, dia khawatir nanti kalau saya cium nanti tambah urusan gitu kan, maka dia tidak boleh melakukannya. Kalau dia tetap menciumnya, apalagi pengantin baru, ya maka dia berdosa kecil, ya begitu. Makanya sebagian dari orang menganjurkan jangan nikah di bulan Rajab atau Sya'ban. Bukan karena bulan itu tidak bagus, bukan. Karena kalau nikahnya di bulan itu, jadilah pengantin baru di bulan Ramadan. Nanti takutnya siang-siang nggak tahan, akhirnya terjadilah yang terjadi. Ya, ntar disuruh ngapain? Memerdekakan budak misalnya, atau memberi makan fakir miskin dengan sekian puluh, nggak bisa. Bisa nggak? Atau dia disuruh apa? Sebelumnya disuruh puasa 2 bulan berturut-turut suaminya. Ini yang paling susah nih, ya. Baik, kemudian termasuk dosa kecil juga dalam masalah zakat, yaitu zakat mal, tapi pakai harta yang paling rodi, yaitu harta yang paling nggak bagus, tapi masih tetap sah zakatnya. Bina zakat, misalnya zakat hewan ternak, ya, dia udah sampai berapa, nisab sampai, ya, dan haul sampai, kemudian akhirnya dia zakatin. Namun sayang zakatnya binatangnya yang kelas paling rendahnya, sesuai tuntunan dari segi umur binatangnya, tapi yang paling rodi, yang paling jelek, bukan cacat ya, yang paling jelek. Maka ini bisa termasuk dosa, tapi dosa kecil. Ya. Baik, kemudian ada juga di masalah nikah, dosa kecil di masalah nikah. Contohnya nikung khitbah, nikung lamaran, itu dosa, tapi dosa kecil. Dari kalau misalnya ada teman antum suka dengan seorang akhwat, ya, kemudian ada teman antum udah ngelamar dia duluan, belum nikah, maka kemudian antum nggak terima dan antum datangi orang tuanya, antum lamar dia di atas lamaran teman antum. Ini dosa, nggak boleh, Rasulullah melarangnya. Tetapi kalaupun habis itu antum nikah sama dia, sah nikahnya, walaupun antum berdosa, tapi itu dosa kecil, tidak sampai dosa besar, karena tidak ada dosa yang ini, tidak ada apa? Tidak ada ancaman dunia dan akhirat. Dia hanya larangan gitu. Ini dosa kecil. Ya, kalau bisa jangan seperti ini ya. Baik. Ada juga kemudian
Yang serupa dengan itu dalam masalah jual beli. Dosa kecil dalam masalah jual beli, yaitu menjual di atas penjualan temannya, penjualan saudaranya. Ya. Orang sudah deal, kita tikung. Nah gitu. Orang udah deal tapi belum bayar, terus kita tikung. Ini dosa. Walaupun tidak sampai dosa besar, tapi sebaiknya dihindarkan yang seperti ini. Ya. Dan masalah juga lainnya, dosa kecil yang jangan diremehkan juga, tapinya itu melihat kepada hal-hal yang haram atau berkhulwat dengan perempuan yang bukan mahram. Ini dosa kecil. Ya. Memang ada sebutan dari Nabi, syaitan adalah yang ketiga. Betul, tapi itu tidak sampai membuat dia menjadi dosa besar. Cuma kalau dosa kecil ini sering dilakukan, ya jadinya besar, gitu ya. Jadi bukan berarti ini kecil terus, bisa menjadi besar. Taib. Termasuk juga dosa kecil tidak mengajak bicara saudaranya muslim di atas 3 hari tanpa uzur. Ini dosa kecil. Nabi SAW kan pernah bersabda, la yahillu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa 3. Tidak halal bagi seorang muslim mengasingkan saudaranya di atas 3 hari. Tapi kemudian dia enggak mau ngobrol dengannya padahal mampu lebih dari 3 hari. Maka ini termasuk dosa. Dosa kecil. Tapi kalau dia niatan itu semua untuk memutus tali rahim, maka ini berubah menjadi dosa besar. Walaupun enggak sampai 3 hari, kalau udah dia niatan memutus tali rahim, maka ini dosa besar. Ya, termasuk memutus tali rahim, dia berkata, saya tidak akan mau lagi ngunjungin saudara saya ini. Mungkin karena kecewa di beberapa hal. Enggak boleh, dosa besar ini. Ya. Baik. Termasuk juga dosa kecil diam akan ghibah. Bukan ghibah, tapi diam akan ghibah. Ada teman-teman yang ghibah, dia enggak menasihati mereka. Ini dosa kecil. Tidak sampai dia, dosanya tidak sama dengan dosa yang ghibah. Ghibah dosa besar jelas. Tapi mendiamkan mereka biarin ghibah itu dosa juga. Tapi dosa kecil, tidak dosa besar. Ya. Adapun ghibahnya wallahu alam itu dosa besar karena ada apa? Ada ancaman di neraka tentang ghibah. Ya. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya mendengarkan musik dan lagu itu termasuk dosa kecil kalau sesekali. Tapi kalau menikmati terus-menerus, ini dosa besar. Karena ini continue, ada israr di sini. Adapun kalau sesekali, kebetulan kayak kita buka YouTube biasanya, ya kan? Iklan mana yang enggak ada musiknya? Semua iklan ada musik. Ya. Memang ada iklan yang cuma merotal misalnya, ada. Tapi itu jarang. Rata-rata iklan musik. Rata-rata iklan itu bermusik gitu loh. Ini insyaallah mudah-mudahan hanyalah dosa kecil. Karena kita juga tidak sengaja tidak merencanakan untuk mendengarkan iklan tersebut, tapi ya kena aja gitu kan. Biasanya 5 detik atau sekitar itu. Tapi kalau misalnya antum nikmati, habis antum cari lagi iklan tersebut, nah ini berarti memang antum pengen ke situ, berarti pengen israr. Terus maka bisa menjadi dosa besar. Maka para penikmat musik sampai beli album lagunya dan seterusnya, ini dosa besar. Bukan dosa kecil karena dia sudah meniatkan untuk menikmati dan terus-menerus dalam dosa-dosa tersebut. Ya. Termasuk juga dosa kecil, termasuk dosa kecil ta'assub, yaitu fanatik. Fanatik bisa menjadi dosa kecil, cuma ini tentu berkadar. Kalau fanatik ringan itu insyaallah dosa kecil, seperti fanatik terhadap gurunya. Tapi kalau fanatik tersebut sampai melazimkan dia menampik kebenaran, sampai melazimkan dia membuat kemungkaran lainnya seperti menggibahi lawan dari pihak yang dia fanatiki, ya.
maka ini bisa menjadi dosa besar. Ya, seperti itu ikhwas sekalian dan ummahat sekalian, di antara contoh-contoh dosa-dosa kecil. Kadang-kadang bagi ulama yang mengharamkan main catur, yaitu termasuk dosa kecil. Ya, main catur dan main permainan game-game yang membunuh waktu, bagi ulama yang mengatakan bahwasanya itu dosa, itu adalah haram, maka itu termasuk dosa kecil. Ya, seperti main catur, main monopoli dan seterusnya. Jika kita mengikuti pendapat yang mengharamkan, maka itu masuk ke dosa kecil. Wallahu a'lam. Begitu juga dengan mencukur jenggot. Bagi ulama yang mengharamkan dan itu yang sahih, cukur jenggot haram, mencukurnya termasuk dosa kecil. Tetapi kalau dia selalu melakukannya, maka bisa menjadi dosa besar. Rutin melakukan itu, maka tidak lagi dosa kecil, ikhwan. Kalau dia memang rutin, selalu gitu, setiap baru tumbuh cukur biar rapi dan seterusnya, ini masuknya dosa besar karena israr dalam maksiat, terus saja dalam maksiat. Oke, ini dosa kecil, dosa besar jadinya kalau dia terus menerus dalam hal tersebut. Mungkin untuk materi kita cukup sampai sini untuk dosa besar dan juga dosa kecil. Apakah di sini ada pertanyaan ikhwan dari jemaah atau dari pemirsa? Bismillah. Ya, syukur Mas. Mungkin kalau dari ummahat juga kalau bisa disegerakan. Bismillah. Dari pemirsa Niaga TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau yang melakukan zina lalu dia bertobat? Kalau tobatnya diterima, apakah masih akan mendapatkan azab? Baik, terima kasih untuk Bapak atau Ibu pemirsa Niaga TV ya, yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Seseorang ketika melakukan zina lalu dia tobat dan tidak dihukum rajam atau cambuk atau semisal itu, dia hanya menyimpannya rapat-rapat dan menguburnya, apakah taubatnya bisa diterima? Bisa diterima insyaallah. Apalagi di negara ini tidak diberlakukan hukum untuk zina, ya kan? Tidak ada cambuk, tidak ada rajam. Apakah kita bilang alhamdulillah? Ya tidak juga, karena ini berarti tidak menerapkan syariat Allah. Tapi ya dalam sisi lainnya juga ini rahmat buat orang-orang yang mau bertaubat, sekaligus ujian bagi orang-orang yang mau melakukan ini, karena tidak merasa tidak dihukum oleh pemerintah. Taubatnya terima insyaallah kalau dia betul-betul taubat, yaitu dia istighfar, betul-betul minta ampun sama Allah, menyesali perbuatannya, tidak mengenangnya. Kadang-kadang berzina kemudian dia taubat tapi masih juga dia mengenang di sini berarti masih ada tuh kepingin. Nah ini berarti belum memutuskan diri sama sekali, ya. Maka dia insya Allah kalau diterima taubatnya, apakah masih akan mendapatkan azab? Tidak, insya Allah tidak. Azab di akhirat, kalau dia diterima taubatnya oleh Allah, tetap nanti dihisab di hari akhir, dia akan ditanya tentang masalah zina ini, dia ditanya. Tapi kan kalau Allah sudah mengampuni, maka Allah Ta'ala tidak akan mengadab dia di masalah ini, insyaallah. Cuma dia wajib apa? Dia harus minta sama Allah, ya Allah jangan sampai hukuman zina ini menjadi bumerang untuk kehidupan dunianya. Minta sama Allah jangan sampai saya dulu menzinahi, na'udzubillah, misalnya anak gadis orang, jangan sampai anak gadis saya pun dibalas seperti itu gara-gara dulu perzinahan saya. Minta sama Allah supaya dilindungi dari keburukan-keburukan seperti itu. Tapi insya Allah kalau dia minta sama Allah, enggak dihukum sama Allah Ta'ala. Yang penting dia itu taubat. Kemudian juga dari pemirsa Niaga TV yang dirahmati Allah, di sini ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Afwan Ustaz, di luar tema, kalau punya salah sama suami, bagaimana cara minta maaf?
Tapi jika saya mengatakan kesalahan saya tersebut mungkin akan memperburuk keadaan. Seperti apa kesalahannya gitu loh. Kalau kesalahannya selingkuh dan suami tidak tahu, maka simpan dan taubat sudah. Karena kalau diberitahu bisa lebih berabe urusan. Taib, taubat, simpan dan khalas. Tutup celah itu sama sekali, tutup. Ya. Kalau misalnya kesalahannya dulu pernah berzina, ya maka khalas. Tutup rapat-rapat. Atau berzina ketika itu dan dia mau taubat, maka tutup rapat-rapat. Karena kalau misalnya dibuka, keadaan jauh lebih buruk dan jadinya. Wallahu a'lam. Itu mungkin yang saya bisa prediksikan maksudnya. Yang mungkin itu maksudnya. Tapi beliau sepertinya tidak ingin mengatakannya. Sepertinya itu. Wallahu a'lam. Di gambaran saya seperti itu. Tapi entah apa yang maksud ibu tersebut atau perempuan tersebut. Assalamualaikum. Apa benar berkata cuma dosa kecil itu akan menjadi dosa besar? Jazakallahu khairan. Perkataan cuma dosa kecil ada dua kemungkinan. Imma dia cuma mengabarkan bahwasanya ini cuma dalam artian hanya dosa kecil, bukan bermaksud meremehkan, mengabarkan, menginfokan ini cuma dosa kecil, tidak sampai dosa besar. Kayak tadi saya contoh-contohnya tadi saya bilang mungkin ini, tapi ini hanyalah dosa kecil. Ini cuma dosa kecil. Ini ikhbar, mengkhabarkan. Adapun kalau misalnya ihmal itu meremehkan, menganggap enteng, maka sikap menganggap enteng dosa besar ini sama dengan meremehkan Allah Ta'ala, dan ini termasuk dosa besar. Nah, ini dibedakan. Jadi kalimat cuma dosa kecil ini kalimat yang mujmal, yang ada dua kemungkinan maksud. Maksud pertama ikhbar, yaitu mengabarkan saja, maka enggak masalah. Mengabarkan saja enggak masalah. Tapi kalau misalnya mengatakan ini karena ada kesan menganggap enteng dosa kecil, berarti ini meremehkan. Nah, meremehkan dosa ini berarti sebenarnya meremehkan Allah Ta'ala. Meremehkan Allah Ta'ala itu adalah dosa besar sendiri. Ya begitu maksudnya. Dari pemirsa Niaga TV, bagaimana orang Islam yang keluar dari keislaman tapi dirinya tidak merasa berbuat salah? Ya biarin aja, ntar juga mati, ya gitu. Dia keluar murtad dari Islam tapi merasa gak punya salah. Ya, ini berarti memang dia murtadnya itu betul-betul murni, gak merasa bahwasanya dia murtad itu masuk neraka gitu nanti kalau mati. Yang seperti ini ya susah. Orang kalau nggak merasa bersalah, dinasehatin, diperingatin, disinggung, disindir, dan seterusnya dari kalimat-kalimat itu nggak bakal ngerasa. Karena orang kalau sudah merasa benar, dia tidak merasa harus dibenarkan. Ya, begitu. Jadi khalas yang seperti ini memang kesadaran dia dan ikhtiar dia untuk keluar dari Islam murni. Yang seperti ini cukup susah untuk mengembalikannya kepada Islam. Ini orang-orang yang ada kemunafikan waktu jadi orang muslim mungkin. Wallahu a'lam. Dari pemirsa Niaga TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar kalau kita berdoa meminta rizki namun dosa kita masih banyak, apakah bisa sampai doa itu kepada Allah? Ini ada beberapa poin ya. Pertanyaan ini saya ulangi. Apakah benar kalau kita berdoa meminta rezeki, doa minta rezeki, Allah berikanlah saya rezeki, namun dosa masih banyak, itu doa sampai enggak kepada Allah? Di antara penghalang terkabulnya doa itu beberapa dosa, tapi tidak semua dosa. Tergantung dosanya apa. Kalau dosanya memakan harta haram, memakai pakaian haram atau memakan makanan haram dan minuman yang haram, baik haramnya ini karena haram zatnya atau haram cara mendapatkannya, itu memang tidak dijawab doanya. Tapi tidak semua dosa menyebabkan doa itu tidak dijawab, enggak semua dosa. Ya, enggak semua dosa.
hartanya haram, ini ya hartanya halal, ya hartanya halal, semuanya halal ya. Tapi dia punya dosa ghibah misalnya. Ketika dia minta sama Allah, ya Allah Ta'ala akan menjawabnya. Karena ghibah itu walaupun dia dosa besar, tidak melazimkan terblokirnya doa kita. Begitu. Ya. Tetapi meskipun misal kita minta sama Allah rizki, bisa jadi rizki itu ada penghalang, yaitu dosa. Karena dosa itu bisa menghalangi kebaikan dan rizki untuk kita. Tapi tentu jangan mentang-mentang kita banyak berbuat dosa, udahlah kita nggak usah doa lah, kan kita banyak dosanya, nanti rizki juga nggak dapat karena kita banyak dosa. Enggak begitu. Tetap minta sama Allah, ya Allah berikan saya rezeki, dan taubat sama Allah. Minta sama Allah berikan saya rezeki. Barangkali dengan antum tetap percaya sama Allah itu, Allah akan memberi hidayah pada antum, hidayah. Mungkin antum banyak dosa, tapi antum berpikir, kalau saya minta rezeki, tetap aja rezeki saya nggak bakal dapat karena saya kan banyak dosa, dan dosa itu kan menghalangi kita dari rezeki. Betul. Tapi tetap jangan menyerah, doalah, minta sama Allah taufik dan rezeki. Barangkali dengan antum masih berkenan untuk percaya pada Allah, itu sudah menjadi modal bagi Allah, modal untuk antum agar Allah Ta'ala memberi hidayah kepada antum untuk meninggalkan dosa-dosa tersebut. Jadi tetap aja, hatta walaupun harta seseorang itu haram, tetap sebaiknya bagi dia tetap banyak-banyak berdoa. Iya, walaupun pada hukum asalnya karena hartanya haram, doa tidak diterima, tapi tetaplah baginya itu, tetaplah dia banyak-banyak berdoa supaya semoga suatu saat Allah Ta'ala akan menggugah hatinya dan membuat dia jauh dari harta haram. Ibaratnya gini jemaah sekalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Ada orang-orang musyrik nih jemaah sekalian, ada orang-orang musyrik, mereka rajin berbuat syirik dan mereka yang kafir, musyrik. Ketika di tengah gelombang lautan yang dalam surat Luqman disebutkan ghasyiyahum maujun kadzulal, itu ombak itu sampai seperti zulal, seperti naungan, hampir menelan dan melahap mereka di kapal. Da'awullaha mukhlishina lahuddin, tiba-tiba mereka berdoa minta sama Allah. Lihat, padahal mereka aslinya musyrik loh, tapi kemudian mereka mintanya sama Allah tuh, padahal mereka musyrik loh. Biasa nyembah berhala, ditinggalkan kemudian berhala-berhala mereka, dan mintanya kepada Allah saja. Itu Allah loloskan enggak? Allah loloskan. Falamma najahum ilal bar, nah kemudian kami loloskan dia, Allah loloskan dia. Lihat, berarti bisa terjawab gak doanya? Bisa, walaupun dia musyrik tadinya, tapi karena kemudian doanya tulis kepada Allah, maka Allah jawab. Gitu. Iya. Sekarang orang-orang misalnya kafir kepada Allah Ta'ala, kafir mereka, berbuat syirik dan keyakinan mereka rusak, tiba-tiba mereka minta sama Tuhan gitu, sama Allah, ya Allah gini, ya, bisa jadi Allah jawab, bisa jadi. Apalagi kalau mereka dizalimi, ya. Maka apalagi dengan orang-orang muslim yang mungkin hartanya haram. Memang Rasulullah bilang anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin orang yang kayak gini hartanya haram dijawab Allah? Ya betul, ini hukum asalnya, Allah tidak mau mendengar doa orang-orang yang seperti ini. Tapi jika orang ini ikhlas dan tulus kepada Allah, barangkali suatu ketika Allah Ta'ala berkenan untuk menjawab doanya. Jadi gak boleh putus asa, Pak. Jangan mentang-mentang, wah harta saya riba, saya kerja dua haram, udahlah saya nggak usah doalah. Ya, jangan menyerah. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dosa-dosa kecil dapat menjadi penghalang terkabulnya doa atau hajat? Kalau dosa besar iya, tapi kalau dosa kecil, semoga sebelum dia berdoa dosa kecil tersebut sudah dihapus, yaitu dengan perkataan dia. Makanya jemaah sekalian, kalau kita doa salawat, ya salawat itu insya Allah juga meninggikan derajat dan menghapus keburukan kita dengan izin Allah. Kemudian mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Tiada berhak disembah melainkan Engkau, Maha Suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang zalim. Ini berarti pengakuan. Maka dihapuslah dosa kecil, kemudian dia minta sama Allah dalam keadaan dosa kecilnya dihapus, dan akhirnya insyaallah tidak ada halangan sama sekali untuk doa dan hajatnya. Ya, baik, cukup sampai sini insyaallah untuk soal tanya jawabnya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada waktu mendatang, dimulai insyaallah dari masalah bab pertama, atau dosa pertama, yaitu tentang kesyirikan. Semoga yang singkat ini insyaallah bermanfaat. Insyaallah kita akan bertemu lagi pada masa mendatang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan aw thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayyangkihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitumal Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya.